Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna? La'alakunna bi khairin insyaallah. Madza darsunal an? Darsunal an al-haditsu. Kembali lagi ya di pertemuan yang ketujuh sekarang. Thayyib, silahkan dipersiapkan buku hadisnya, kemudian alat-alat tulisnya juga disiapkan dulu. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan bab 4 ya. Masih tentang manzilatul imani wa syu'abuhu. Tentang kedudukan iman atau status iman dan cabang-cabangnya gitu. Udah disiapkan semuanya? Oke, kalau sudah silahkan dibuka buku hadisnya halaman 32. Sudah dibuka ya? Oke, pagi ini kita akan membahas tentang fawaidul hadisi. Masih ingat nggak? Apa arti dari fawaidul hadis? Artinya manfaat hadis, ya. Atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di bab 4 ini. Oke. Saya bacakan, kalian silahkan harokatin, kemudian diperhatikan sama disimak ya. Yustafadu minal hadisi ma yali. Al-awwal, al-imanu ajallu an-ni'ami wa akbaruha wa afdaluha. Afdalun ni'amil lati tatimmu biha as-sa'adatu hiya ni'matul imani. Innahu a'dhamul matalibi wa ajallul maqasidi fa ni'matul imani la adla laha la yumkinu muqaranatuha bil mali. Oke, saya artikan dulu. Yang pertama, yustafadu minal haditsi ma yali. Jadi di pembahasan yang pertama ini kita akan mengambil manfaat dari hadis sebagai berikut. Yang pertama, al-imanu ajallun ni'ami wa akbaruha wa afdaluha. Jadi iman itu adalah nikmat yang paling agung. Wa akbaruha ini cuman sebagai pelengkap aja, yang paling besar. Wa afdaluha dan yang paling utama. Ya, diingat-ingat. Iman itu adalah nikmat yang paling besar, yang paling agung dan yang paling utama. Selanjutnya, afdalun ni'amil lati tatimmu biha as-sa'adatu. Jadi, nikmat yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan itu hiya adalah ni'matul imani, nikmat iman. Innahu a'dhamul matalibi. Bahwasanya iman itu adalah cita-cita yang paling agung. Jadi matalib itu adalah cita-cita yang paling agung. Wa ajallul maqasidi dan tujuan yang terakhir. Fa ni'matul imani la adla laha. Jadi nikmat iman itu tidak ada persamaannya. Karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena nikmat iman itu nikmat yang paling tinggi. Jadi nggak ada persamaan nikmat iman. Selanjutnya, la yumkinu muqaranatuha bil mali. Dan tidak mungkin membandingkannya dengan harta. Itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, fawaidul hadis yang kedua, al-imanu dzu makanatun aliyatun wa manzilatun samiyatun. Id
la yataqabbalullahu amalan illa min ahlil imani wala yanalu ridor rabbi illal mu'minun. Oke, sudah diharokatin ya? Kalau sudah, kita langsung masuk ke artinya dan penjelasannya. Al-imanu, iman, dzu makanatun aliyatun. Iman itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa manzilatun samiyatun, ini juga sama artinya. Jadi sama-sama iman itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oke, kalau misalkan tadi di yang pertama itu iman itu adalah nikmat yang paling agung. Kalau misalkan di fawaidul hadis yang kedua, kita akan membahas tentang iman itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Idla yataqabbalullahu. Nah, karena Allah, jadi di sini artinya karena. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan, suatu amalan illa min ahlil imani, kecuali dari orang yang beriman. Seperti yang di pertemuan keberapa itu saya jelaskan, selain orang-orang yang beriman itu amalannya tidak diterima. Jadi gimana caranya biar amalan kita diterima? Berarti kita harus beriman. Iman itu apa? Berarti iman itu kita percaya kepada yang 6. Itu ya. Baik secara hati, keyakinan hati, ataupun secara lisan, dan diikuti dengan perbuatan. Tuh. Selanjutnya, wala yanalu ridor rabbi illa mu'minun. Dan tidak mendapatkan ridho Allah kecuali orang yang beriman. Tuh, jadi selain orang yang beriman itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, fawaidul hadis yang ketiga, al-khairu kulluhu far'un anil imani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakanat khairal lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairan lahu. Rawahu Muslim. Wasyarru kulluhu innama huwa bifaqdil imani. Oke, kita masuk ke artinya ya. Al khairu kulluhu. Jadi seluruh kebaikan itu far'un. Far'un itu cabang. Adalah cabang dari iman. Jadi semua kebaikan, seluruh kebaikan itu adalah cabangnya dari iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ajaban li amril mu'mini, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sungguh semua urusannya itu adalah baik baginya. Jadi semua urusan orang mukmin itu baik bagi orang mukmin tersebut. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'mini. Ketika dia mendapatkan kegembiraan, dia akan bersyukur. Jadi orang muslim itu kayak gitu. Orang mukmin itu ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia akan mengucapkan syukur atau mengucapkan alhamdulillah, ya. In asabathu sarra'u syakaron fakanat khairon lahu. Selanjutnya, wa in asabathu darra'u sabaron fakanat khairon lahu. Nah, dan itu semua kebaikan baginya.
Yang kedua, dan ketika dia mendapatkan kesusahan, dia akan bersabar. Dan itu pun suatu kebaikan baginya. Jadi, orang mukmin itu ketika dia mendapatkan kegembiraan, dia akan bersyukur. Ketika dia mendapat kesusahan, dia akan bersabar. Dan dua-duanya ini baik untuk orang mukmin gitu ya. Terus wasyarru kulluhu, dan keburukan, kalau tadi kita membahas kebaikan, kalau sekarang kita membahas tentang keburukan. Wasyarru kulluhu innama huwa bifaqdil iman. Dan keburukan atau kejahatan seluruhnya itu hanyalah karena hilangnya iman, ya. Kalau misalkan seluruh kebaikan itu adalah cabangnya dari iman, kalau misalkan keburukan seluruhnya itu hanyalah karena kehilangan iman. Atau misalkan ketika seseorang berbuat jahat, atau misalkan ketika seseorang melakukan suatu keburukan, berarti dia kehilangan iman, ya. Selanjutnya nomor 4, al-jannatu daru ahlil imani wa ta'atir rahmani wa man adahum sawa'un kanu mulahidatan la yu'minuna billahi au kuffaron yukadzibuna bihi wa birasulihi au musyrikina ya'buduna ma'ahu ghairahu au munafiqina yudhirunal imani wa yubtinunal kufra fahum min jusa jahannama wa hatabin nari yukhliduhumullahu fiha abadan la yungkidhuhum minha mungkidun wa la yuqda alaihim fiha fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha bal yazdadu. Oke, sudah diharokatin ya. Sekarang kita artikan. Al-jannatu daru ahlil imani wa ta'atir rahmani. Jadi surga itu rumah untuk orang-orang yang beriman dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas satu persatu. Wa man adahum sawa'un kanu, dan siapapun selain mereka, kita akan membahas satu persatu nih. Mulahidatan. Mulahidah itu artinya ateis. Dia tidak percaya adanya Allah, atau dia tidak percaya adanya Tuhan. Maka di sini penjelasannya apa yang disebut dengan mulahidah? Mulahidah itu la yu'minuna billah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Tuh diingat-ingat ya, mulahidah atau ateis itu mereka tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, au kuffaron, atau orang-orang kafir. Apa yang dimaksud dengan orang-orang kafir? Yukadzibuna bihi wa birasulihi. Orang-orang kafir itu mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya, ya. Au musyrikina ya'buduna ma'ahu ghairahu. Atau yang ketiga, orang-orang musyrik. Apa yang dimaksud dengan orang musyrik? Orang musyrik adalah mereka menyembah bersama Allah. Mereka menyembah bersama Allah itu sesuatu yang lain atau menyekutukan Allah, itu yang dinamakan dengan musyrik. Oke, saya kasih penjelasan yang lain. Oke, orang-orang musyrik ini dia mungkin menganggapnya menyembah Allah, tapi mengikut sertakan dalam penyembahannya itu kepada Allah sesuatu yang lain. Contohnya di zaman dahulu orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala. Mereka mengatakan menyembah berhala itu untuk tujuan sebagai perantara kepada Allah. Itu menurut anggapan orang jahiliyah, gitu ya. Terus ini juga ada
Oke, tidaklah orang-orang musyrik itu menyembah berhala-berhala kecuali harapannya itu ingin dekat dengan Allah, tetapi mereka menggunakan perantara berhala. Artinya, dalam menyembah Allah itu menyertakan sesuatu yang lain. Itu yang disebut orang-orang musyrik, gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita pengen dekat sama Allah, jangan lewat perantara. Langsung aja doa, tuh, beribadah, sholat, ya. Zakat, puasa, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan perantara. Selanjutnya, au munafiqina yudhirunal imana wa yubtinunal kufra. Oke, yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Atau orang-orang munafik, mereka yang menampakkan keimanan dan menutupi kekafiran. Itu yang disebut dengan orang-orang munafik. Oke, saya kasih penjelasan yang lain. Oke, orang-orang munafik, jadi sifatnya itu mereka yang menampakkan keimanan. Jadi ketika mereka bergaul sama kita-kita, misal contohnya, itu kita taunya itu dia orang yang soleh, orang yang beriman. Misal dia ikut sholat jamaah, tetap rajin sholat jamaah, terus rajin ikut keagamaan atau ngaji, tetapi di dalam hatinya itu ada rasa benci dan ingkar terhadap Islam. Seperti contohnya di zaman dulu, di zaman yang lalu itu ada Abdullah bin Salul. Siapa Abdullah bin Salul? Abdullah bin Salul itu adalah tokoh munafik atau kepalanya orang-orang munafik. Apa yang dilakukan Abdullah bin Salul ini pada di zamannya Rasulullah? Nah, Abdullah bin Salul ini membuat propaganda untuk mencelakakan Rasulullah. Dan si Abdullah bin Salul ini juga dia berkomplot dengan orang-orang kafir. Tapi gimana si Abdullah bin Salul ini kalau di depan Rasulullah atau di depan sahabat-sahabat yang lain? Jadi si Abdullah bin Salul ini kalau di depan Rasulullah atau di depan sahabat-sahabat yang lain, dia seolah-olah beriman. Misal contohnya dia tetap ke masjid. Pokoknya istilahnya kayak orang soleh banget gitu. Tapi ternyata di belakang itu dia mempunyai kebencian terhadap Islam. Tuh. Nah, tapi ternyata dia pun menjadi pengkhianat. Itu yang dimaksud dengan orang-orang munafik gitu ya. Jadi di depan kita baik, tapi ternyata di belakang kita dia mempunyai rasa benci tersendiri terhadap Islam. Tuh. Oke, kita lanjut. Fahum min jusa jahannama wa hatabin nari. Mereka itu, fahum, mereka itu yang tadi yang mulahidah, terus yang kufaron, musyrikin, dan munafikin akan ditempatkan di dasar neraka jahanam. Jadi tempatnya orang-orang mulahidah, tempatnya orang-orang kafir, tempatnya orang-orang musyrik, dan tempatnya orang-orang munafik itu di neraka jahanam. Yukhliduhumullahu fiha abadan. Mereka akan dikekalkan oleh Allah di dalamnya, di dalam neraka, ya. Jadi yang keempat ini mereka akan dikekalkan oleh Allah di dalam api neraka. La yungkidhuhum minha mungkidun. Tidak ada seorang penyelamat pun yang akan menyelamatkan mereka. Selanjutnya, wala yuqdu alaihim fiha fayamutu. Dan itu tidak diselesaikan bagi mereka lalu mereka mati. Oke, maksudnya adalah mereka tidak akan diselesaikan siksaannya begitu saja lalu mereka mati. Artinya ketika mereka disiksa, dibakar di api neraka, mereka mati dan dihidupkan lagi, lalu mati lagi dan dihidupkan lagi. Sampai dia merasakan rasa sakitnya siksaan api neraka. Selanjutnya, wala yukhaffafu anhum min adzabiha
bal yazdadu. Dan tidak diringankan siksaannya kepada mereka sedikit pun, tetapi selalu bertambah. Jadi siksaan itu tidak menjadi penyelesaian bagi mereka, lalu mereka mati. Nah, selesai, tuh habis mati selesai. Nah, enggak kayak gitu. Tapi siksaan itu terus menerus dan bertambah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dalil. Qala Allah Ta'ala, fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Ini ada di surat An-Naba ayat 30. Hadza wa ahlul imani fi jannati yus'aduna wa bina'imiha yatamatta'una lahum fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladzul a'yunu wa hum fiha khalidun. Oke, kita bahas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, kami tidak akan menambahkan kepadamu kecuali siksaan. Ini dalil untuk orang-orang yang keempat tadi, yang mulahidah, kafir, munafik, dan orang-orang musyrik. Itu ya, ini ada di surat An-Naba ayat 30. Kalau tadi kita membahas tentang siksaan api neraka yang keempat itu, selanjutnya kita akan membahas yang orang-orang beriman. Di mana tempatnya orang-orang beriman? Hada wa ahlul imani, demikianlah. Sedangkan orang-orang beriman fil jannati yus'aduna, berbahagia di dalam surga. Tuh. Jadi ketika yang ateis, terus yang kafir, musyrik, sama yang satu lagi apa? Munafik, itu mereka disiksa di neraka. Nah, kebalikannya, kalau orang-orang yang beriman itu mereka berbahagia di dalam surga. Wa bina'imiha yatamatta'una. Mereka menikmati kenikmatan tersebut. Lahum fiha ma tashtahihil anfusu. Mereka di dalam surga itu memiliki apa yang mereka inginkan. Maksudnya itu, apapun yang menjadi selera mereka atau apapun yang menjadi keinginan mereka itu ada. Wa taladzul a'yunu, dan yang menyenangkan mata mereka. Wa hum fiha khaliduna, dan mereka itu di dalam surga kekal. Kalau misalkan yang tadi itu kekal di neraka, kalau misalkan orang-orang yang beriman itu kekal di surga. Oke. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan masuk ke bab 5. Oke, untuk penutup. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka kekal di dalam surga. Sedangkan mereka, orang-orang yang mulahizah, kafir, musyrik, munafik, mereka tidak akan selesai dengan siksaan, kemudian mati, tetapi Allah akan menghidupkan lagi, terus disiksa lagi, dan begitu seterusnya. Dan mereka merasakan sakitnya siksaan di neraka dan kekal di dalamnya. Kalau misalkan untuk orang-orang yang beriman, mereka kekal di surga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ya materinya di bab 4. Jazakumullah khairan atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.